Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Latsar CPNS. ASN cerdas, ASN berintegritas. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau KIP. Jadi di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu nih. Ya, ada Bu Laila Amna dari KIP Kabupaten Biren. Ya, selamat datang Ibu Laila. Dan ada pemateri yang kedua yakni Bapak Hairul Anwar dari KIPID. Selamat datang Terus, Pak Hairul. terus semua. Ya, langsung saja ya. Jadi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional, KPU atau KIP dituntut untuk menerapkan pelayanan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan berbasis digital. Namun dalam prakteknya tentu ada good practice yang perlu dikembangkan dan ada juga bad practice yang harus dihindari. Nah, hari ini kita akan berdiskusi santai mengenai solusi dan strategi dalam mewujudkan smart governance di lingkungan KIP atau KPU. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Agam. Baik, Ya, Pak Agam. terima kasih moderator. Mm-mm. Baik, sebelumnya saya menyemperkenalkan diri saya dulu. Saya Agam Abdul Fattah dari KIP Subuh Salam. Saya sebagai pemantik ya untuk podcast kali ini. Nah, jadi di podcast kali ini kita kan berbicara tentang good practice di lingkungan Komisi Pemilihan Umum ya. Menurut saya Pemilihan Umum ini atau KPU ini terlihat sekarang tuh sudah mulai digitalisasi informasi dan pelayanannya. Contohnya ketika pemilu kemarin penggunaan website resmi sudah mulai dipakai, media sosialnya aktif, publikasi digital ada, sehingga penyampaian tahapan pemilu secara online pun dilakukan secara real time. Nah, saya ingin bertanya nih pada Ibu Laila. Menurut Ibu Laila sendiri, apa sih kunci keberhasilan good practice di KPU itu? Terima kasih Bapak Agam. Jadi menurut saya kunci keberhasilan itu ada pada tiga hal utama. Yang pertama adanya pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Kemudian yang kedua itu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara divisi di lingkungan KPU. Kemudian yang ketiga adanya sumber daya manusia yang mau belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena tanpa kesiapan SDM, digitalisasi ini tidak akan berjalan maksimal pastinya. Itu, Pak. Berarti keberhasilan smart governance ini bukan hanya soal teknologi ya, Bu? Tetapi kualitas manusia ini juga memainkan peran ya. Jadi kalau begitu menurut Ibu sendiri, bagaimana agar good governance ini bisa memperluas dan bisa ditularkan ke unit kerja lain, Bu? Menurut saya cara memperluas atau menularkan ke unit lain itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu pelatihan digital bagi ASN. Itu contohnya pelatihan di Simple, KLCC, ASN berpijar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, evaluasi pelayanan secara berkala. Kemudian juga penerapan budaya kerja kolaboratif. Contohnya sharing knowledge antara unit kerja. Selain itu, unit kerja yang sudah berhasil menerapkan inovasi pelayanan bisa menjadi contoh atau menjadi role model bagi unit yang lain. Seperti itu, Pak. Wah, menarik sekali ya, Bu ya. Jadi keberhasilan good practice itu sangat dipengaruhi oleh profesionalisme ASN dan kerjasama tim ya, Bu ya. Betul Hal ini sekali. juga hal ini juga sesuai dengan konsep Smart ASN yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Benar, Bu? Betul. Mm-mm. Oke, menarik. Tetapi seperti yang kita tahu ya, tidak mungkin suatu instansi itu berjalan dengan sempurna karena pasti masih ada kekurangan nih dari kita. Nah, saya ingin bertanya nih dengan Bapak Khairul nih. Menurut Bapak Khairul, apa sih contoh bad practice yang masih terjadi di lingkungan KPU itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Agam.
Kalau menurut saya, salah satu contoh bad practice yang masih mungkin terjadi di KPU itu sendiri yaitu pelayanan yang lambat dan kurang responsif. Misalnya nih, ketika informasi yang seharusnya segera disampaikan pada masyarakat justru terlambat dipublikasikan. Atau malah ketika proses administrasi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang biasanya. Nah, hal seperti itu perlu dihindari karena KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau pelayanan lambat dan informasi tidak jelas, maka masyarakat bisa menilai bahwa pelayanan belum berjalan secara profesional. Wah, fatal ya, Pak, kalau masih ada terlambat administratif ini ya. Jadi kalau begitu menurut Bapak sendiri, apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya, penyebabnya bisa berasal dari beberapa hal. Yang pertama itu masih adanya kebiasaan bekerja secara manual, sehingga prosesnya jauh lebih lama. Kedua, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi itu belum merata. Ada yang sudah terbiasa dengan sistem digital, tetapi ada juga yang masih membutuhkan penyesuaian. Selain itu, komunikasi antar pegawai juga sangat berpengaruh. Dalam sebuah organisasi, pekerjaan biasanya saling berkaitan. Kalau komunikasi tidak lancar, maka pekerjaan bisa saja tertunda. Jadi menurut saya, bad practice itu bukan hanya terjadi karena kurang fasilitas atau teknologi, tetapi juga karena pola kerja, kedisiplinan, dan koordinasi yang belum maksimal. Oke, jadi kalau memang masalah-masalahnya itu, ini kan kita sebagai instansi ini kan harus mengambil tindak pencegahan. Nah, menurut Bapak sendiri, gimana cara kita bisa mencegah supaya bad practice ini tidak terulang lagi? Cara mencegahnya adalah dengan memperbaiki pola kerja secara bertahap. ASN perlu terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik. Karena saat ini pelayanan yang cepat dan transparan sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam beradaptasi. Kemudian juga perlu adanya SOP yang jelas. Jadi dengan adanya SOP, setiap pegawai itu tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Kemudian yang terakhir, perlu adanya evaluasi dari pelayanan. Sehingga dari evaluasi ini kita bisa lihat nih apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Wah, betul sekali tuh, Pak. Karena dalam perspektif manajemen ASN, profesionalisme dan sistem merit sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi pegawai itu harus bekerja berdasarkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Agam? Ya, saya setuju ya. Jadi ini kan tadi kita sudah membahas masalah bad dan good governance ya. Tapi good governance itu kan good practice itu kan berarti suatu hal yang sudah baik ya. Tapi untuk bad practice ini sendiri nih. Nah, kita ingin masuk ke bagian solusinya. Untuk Ibu Laila nih, menurut Ibu apa ada alternatif terbaik supaya kita bisa terhindar dari bad practice sehingga kita bisa mewujudkan smart governance secara utuh di lingkungan KPU? Saya alternatif terbaik adalah memperkuat digitalisasi pelayanan dan administrasi. Kenapa seperti itu? Karena dengan sistem digital, yang pertama pekerjaan otomatis menjadi lebih cepat. Kemudian juga data-datanya itu lebih tertata dan pelayanan juga menjadi lebih transparan. Selain itu, ASN juga harus terus meningkatkan kemampuan teknologi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Itu, Pak. Menarik, menarik, menarik. Berarti menurut Ibu ini semua butuh memperkuat digitalisasi, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Baik, kalau begitu, kalau menurut Bapak Khairul nih, apa solusinya selain digitalisasi? Selain digitalisasi, yang paling penting adalah sebenarnya itu membangun budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Karena teknologi memang membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, tetapi tetap harus didukung dengan ASN yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Jadi smart governance ini bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga bagaimana ASN memberikan pelayanan yang baik, responsif, dan dapat dipercaya masyarakat. Begitu kira-kira Pak Agam. Baik, baik. Menarik. Wah, berarti smart governance itu bukan hanya soal aplikasi dan teknologi ya Pak ya, tetapi juga tentang integritas, profesionalisme, dan kualitas ASN. Hal ini sesuai dengan konsep smart ASN ya, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan yang terakhir mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Baiklah teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita dapat memahami bahwa good practice seperti digitalisasi pelayanan, keterbukaan informasi, dan koordinasi kerja yang baik perlu terus dikembangkan di lingkungan KIP atau KPU. Sedangkan bad practice seperti pelayanan lambat, kurang disiplin, dan tidak adaptif terhadap teknologi harus dicegah agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Semoga sebagai ASN kita mampu mendukung terwujudnya smart governance yang profesional, modern, transparan, dan berintegritas. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berdiskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi Terima kasih.